Konflik Israel dan Palestina masih terus membara ya sampai detik ini, dan seperti biasa di Indonesia, seruan boikot produk Israel lagi-lagi menjadi sebuah topik yang sudah tidak mengagetkan lagi ya. Walaupun sampai sekarang sepertinya nggak berpengaruh apa-apa terhadap situasi di Palestina sana. Yang terbaru, aksi boikot produk Israel kembali terjadi pada salah satu franchise Israel yang sudah sangat terkenal, yaitu Starbucks dan KFC. Kabarnya sih kejadian ini terjadi di salah satu gerai Starbucks dan KFC yang ada di Kalimantan. Dan gak tanggung-tanggung, kali ini para pemboikot yang menggunakan cadar, mereka menggeruduk langsung ke dalam gerai Starbucks dan juga KFC, dan mengeluarkan teriakan-teriakan yang pastinya membuat siapa saja menjadi tidak nyaman. Tapi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, mohonlah dibantu subscribe ya. Dan jangan lupa juga like, komen, dan share agar channel ini bisa semakin berkembang dan menjangkau banyak orang. Karena kalau like-nya dikit teman-teman, video saya itu tidak akan direkomendasikan oleh YouTube. Jadi yang nonton ya cuma sedikit ya. Jadi mari sama-sama kita saling bantu-membantu. Sekarang mari kita lihat video berikut ini. Starbucks pembunuh! Starbucks you can have! Starbucks you can have! Starbucks you can hide. You make me for genocide. Kok gak ngaruh sih kasih makan Starbucks? Kalian tahu gak sih udah 36.000 orang mati karena makanan Anda, karena kopi Anda yang kamu konsumsi itu sudah membunuh orang. Apa yang kalian konsumsi? Apa yang kalian minum? Bring Palestine! Mama! Bring Palestine! Video utama video Bring Palestine! Kalau kita lihat di video, orang-orang yang melakukan aksi boykot ini seperti mereka ini merasa keren gitu ya. Padahal kalau kita melihat isi komentar dari video ini, kebanyakan orang-orang muslim sendiri pun merasa malu dengan kelakuan mereka, yang seperti orang kerasukan ya. Jujur, kalau seandainya saya ada di situ lagi minum kopi Starbucks, saya mending cabut aja lah, ngeri lihatnya ya. Apalagi ada yang pakai penutup muka seperti itu ya. Tiba-tiba ada yang bawa tas ransel, kan gawat teman-teman. Sebagai muslim aku malu. Nah ini nih ya, yang sesama muslim saja ada yang malu melihat kelakuan mereka. Apalagi di luar muslim, pastinya lebih malu lagi teman-teman. Kok kayak nonton Planet of the Apes ya? Masih mending sih Planet of the Apes ya, karena IQ para kera dalam film itu kan tinggi ya IQ-nya, dan mereka bisa berpikir dengan baik. Nah kalau ini kan ini IQ jongkok semua ini. Yang demo lupa kalau pakai sepatu Nike. Itu Nike KW4. Waduh, yang gak heran ya lihat kelakuan kaum mereka ini ya. Mereka ini kan kebanyakan memboikotnya itu munafik ya. Mereka itu pilih-pilih, kebanyakan yang mereka boikot itu cuma produk-produk makanan. Tapi kalau berkaitan dengan teknologi ataupun produk-produk yang lain, itu malah masih tetap mereka pakai. Jadi udah munafik boikotnya ya. Mereka pilih-pilih gitu. Yang masih mereka pakai, gunakan, tidak diboikot. Tapi bagi mereka yang tidak terlalu penting dalam hidup mereka, itu mereka boikot. Seperti Starbucks, KFC, ya mungkin satu sisi karena mahal ya, dan mereka mungkin nggak punya uang juga kali buat beli. Ya, makin hari kalau kita perhatikan makin miris saja ya kelakuan orang-orang di negara kita ini ya. Padahal ya, boikot itu kan dampaknya lebih berpengaruh ke saudara kita sendiri daripada ke Israelnya. Contohnya kayak Starbucks, McD, dan KFC. Itu kan sistemnya sistem franchise ya. Jadi yang kena dampaknya itu bukan Israel secara langsung, justru adalah saudara-saudara kita sendiri yang mana mereka berpotensi bisa kehilangan pekerjaan karena diboikot. Ntar ujung-ujungnya gerainya kan bisa ditutup gara-gara diboikot ya, dan akhirnya saudara-saudara kita sendiri yang menanggung akibatnya. Mereka dipecat dan semakin bertambahlah akhirnya pengangguran di negara kita ini. Dan dampaknya tingkat kriminal juga akan semakin meningkat karena banyak pengangguran di dalam negeri kita ini.
Atau jangan-jangan para pendemo ini saya curiga, mereka ini sebenarnya pengangguran. Makanya mereka iri lihat orang lain kerja di Starbucks, kerja di KFC atau kerja di McD, makanya mereka demo, mereka boikot supaya akhirnya nanti mereka sama-sama nganggur. Padahal ya kalau kita bicara soal boikot produk Israel, negara kita ini aja masih impor senjata loh dari Israel. Bahkan bukan hanya senjata militer, teknologi spyware dan juga pengawasan invasif kita ya di negara ini, itu juga kita pakai produk-produknya Israel. Ini kan namanya munafik ya. Kita benci Israel, tapi satu sisi kita masih bergantung pada teknologinya. Kan nggak jalan logikanya. Lagi pula, kalau memang kita ini murni menyuarakan kemanusiaan, pertanyaannya kenapa selalu Israel yang menjadi sasaran kemarahan kita ini? Kenapa negara-negara lain yang juga sedang berkonflik seperti Arab Saudi dan Yaman contohnya, yang juga banyak makan korban, itu nggak pernah disuarakan, bahkan nggak pernah diberitakan. Apa karena dua-duanya ini adalah negara Islam, makanya nggak ada suara terhadap kejadian di Arab dan di Yaman? Kenapa semuanya hanya fokus kepada Israel? Jangan-jangan ini bukan karena aksi kemanusiaan, tapi karena kebencian yang disebabkan oleh mabuk agama. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Menurut gue aksi boykot itu sih. Kenapa gue bilang karena gitu, sorry ya, orang-orang yang sekarang ribut boykot itu otak mereka tuh gak pernah sanggup untuk mencerna bahwa ketika kalau resto yang diboykot itu sampai tutup gara-gara sepi, yang jadi korban itu adalah pegawai muslim saudara kita sendiri. Kalau ketika gerai restoran waralaba gitu tutup, itu kan pasti banyak banget yang kena imbas kan. Selain of course pegawainya dirumahkan, yang tadinya dapat gaji dia nggak dapat gaji, terus belum lagi supplier-suppliernya, vendornya segala macam itu semua kena semua. Mereka ada nggak orang Israel dan Yahudi di situ? Gak ada. Orang Muslim semua. Sekarang gue pengen tanya, itu tukang-tukang boykot ya, yang nge-boykot resto-resto waralaba itu mikirin nggak? Kalau sampai misalnya ada waiter di PHK gara-gara restonya harus tutup, gara-gara sepi, gara-gara diboykot, terus dia pulang, gak bisa beliin anaknya susu, anaknya nangis, minta susu, tapi dia gak punya duit untuk beliin susu karena udah di PHK. Sekarang gue pengen tanya, itu orang-orang yang boykot bakal mikirin waiter yang orang muslim itu gak? Bakal gak mikirin? Kagak, gue jamin. Dan lebih konyolnya lagi, apa coba pengaruhnya boykot resto di sini ke Israel? No, Sam. Kagak ada pengaruh sama sekali ke Israel. Tidak mengganggu ekonomi Israel. Israel tetap Gaza, yang kena pengaruh itu cuma satu, yaitu lihat tuh gue bilang tadi, karyawan muslim yang kerja di restoran waralaba itu jadi susah, jadi melarat, jadi sengsara, kagak bisa ngasih makan anak istri, apa itu namanya kalau bukan, sorry itu sih. Mereka protes Israel orang Palestina, tapi sambil mereka rezeki saudara muslimnya sendiri. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah melihat bagaimana kelakuan para pendukung Palestina yang ada di Indonesia ini yang semakin hari semakin brutal. Nah, suara-suara untuk memboikot produk yang dimana itu punya Israel atau mereka anggap itu mendukung Israel, maka mereka sebenarnya tidak konsisten seperti yang disampaikan oleh saudara kita Rizan's Channel. Kalau memang mau konsisten untuk memboikot produk-produk Israel misalnya, maka apapun yang menjadi produk mereka, baik itu teknologi-teknologi maupun aplikasi-aplikasi atau yang berhubungan dengan teknologi, produk Israel itu jangan digunakan dan jangan dipakai. Kalau memang mau konsisten, jangan hanya makanannya saja yang diboikot, teman-teman. Nah, bisa saja seperti yang disampaikan tadi oleh saudara kita Rizan's Channel, bahwa mereka itu memboikot itu mungkin karena mahal dan kemudian mereka tidak sanggup membelinya. Bisa saja, dan juga kemudian bisa saja yang melakukan itu adalah orang-orang yang tidak ada pekerjaan atau dalam arti pengangguran, teman-teman ya. Ya, karena mereka iri, karena mereka susah hidupnya, maka mereka melakukan demo yang seperti itu. Sehingga mereka berharap karyawan
karyawan KFC dan karyawan yang kerja di perusahaan yang menghasilkan produk Israel. Mereka berharap karyawannya memiliki penderitaan yang sama seperti mereka, memiliki profesi yang sama seperti mereka, yaitu pengangguran. Nah, teman-teman, inilah kita sebagai orang Indonesia yang memang kurang pengetahuan tentang konflik antara Israel dan Palestina, sehingga kenapa semakin memanas karena digiring isu-isu tentang agama, dan mereka berpikir bahwa perang tersebut adalah perang agama. Sebenarnya konfliknya yang memicu masalah itu bukan agama, hanya saja karena kelompok Hamas ini kalau berperang teriak-teriak bawa-bawa nama Tuhan. Nah, itulah sebabnya semakin memanas di negeri kita, karena di negeri kita ini banyak oknum yang memang mereka itu mabuk agama ya teman-teman ya. Jadi sehingga mereka brutal ketika menggiring isu agama, itu brutal dalam hal demo-demo seperti ini, untuk sangat berlaku anarkis, ekstrim teman-teman ya. Nah, jadi marilah kita sebagai orang Indonesia yang menjadi dampak negatifnya dari tindakan dan perbuatan mereka itu adalah saudara-saudara kita Muslim sendiri, yang dimana mereka bekerja di sana untuk mencari nafkah keluarganya, beli susu anaknya, sama seperti yang disampaikan oleh Abu Janda ya, atau Permadi Arya di beberapa waktu yang lalu, bahwa yang kena dampak buruknya adalah karyawan-karyawan itu, justru mereka yang susah. Sebenarnya kalau mau benar-benar mengasihi saudara seimanmu, ya kasihi dululah yang terdekat dengan kamu, yang sebangsa setanah air dengan kamu, yang seiman dengan kamu. Ngapain jauh-jauh memberi dukungan di sana ke Palestina yang memang tidak jelas juga bagaimana keagamaan mereka. Nah, teman-teman, ini yang perlu diperhatikan ya, supaya kita sebagai saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita harus memperhatikan saudara-saudara kita, khususnya saudara kita Muslim ini, yang memang mereka diberhentikan dalam pekerjaan hanya karena di boykot produk itu. Nah, sebenarnya tidak ada efeknya bagi Israel ya, tidak ada dampak buruknya bagi mereka. Mereka tetap jalan, ekonominya tetap jalan kok. Tanpa Indonesia pun ya Israel itu bisa kaya, bisa luar biasa ekonominya. Jadi ini saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, untuk lebih berpikir lagi bahwa mari jangan sampai karena tindakan dan anarkis yang kita lakukan itu membawa dampak buruk kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dan juga terlebih-lebih kepada saudara seimannya sendiri. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.